Assalamualaikum. This is Mrs. Nisa. Welcome to my channel. Learning, sharing, inspiring. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi teks naratif. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif, serta menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif. Pembahasan materi kita akan terfokus pada fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan contoh teks naratif. So, what is the social function of narrative text? The social function of narrative text is to entertain the readers. Fungsi sosial dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca. There are four main text structure in narrative text. First is the orientation. Pada bagian orientation atau orientasi, pembaca akan menemukan sebuah cerita tentang apa, kapan, siapa, dan di mana kejadian dari sebuah cerita tersebut. Second is complication atau komplikasi. Pada bagian ini, pembaca akan menemukan konflik dari sebuah cerita. Third is resolution atau resolusi. Pada bagian ini, pembaca akan menemukan sebuah penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi di paragraf sebelumnya. Fourth is reorientation, yaitu kesimpulan yang disampaikan oleh penulis dari keseluruhan sebuah cerita. Selain orientation, complication, resolution, and reorientation, ada struktur teks naratif yang lain, yaitu evaluation and coda. Evaluation adalah penilaian dari penulis tentang ceritanya. Coda adalah nilai moral yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Language features of narrative text. Unsur-unsur kebahasaan dari teks naratif. 1. Menggunakan simple past tense atau bentuk lampau. 2. Menggunakan noun phrase atau kumpulan kata benda. 3. Menggunakan kata hubung dan kata sambung seperti however, although, later, then, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata keterangan seperti once upon a time, long time ago, dan sebagainya. 5. Menggunakan action verbs atau kata kerja tindakan seperti stood, explain, smash, dan sebagainya. 6. Menggunakan saying and thinking verbs, yaitu kata kerja yang berhubungan dengan tindakan dan pemikiran, seperti say, ask, remember, remind, dan sebagainya. Berikut adalah outline keseluruhan dari sebuah teks naratif. This is example of narrative text.
Teks ini adalah tentang The Legend of Surabaya atau Legenda Surabaya. Teks ini memiliki dua karakter atau dua tokoh, yaitu Sura dan Baya. Komplikasi dari cerita ini adalah ketika Sura dan Baya tidak dapat menentukan tempat untuk mendapatkan makanannya atau mangsanya. Hal ini memicu mereka untuk bertengkar. Dan akhirnya mereka pun menemukan resolusinya, yaitu mereka memiliki wilayah atau teritorial untuk menemukan mangsa atau makanannya. Well, it's time for exercise. Can you guess what's the story about? You're right. It's about the story of Toba Lake atau Legenda Danau Toba. Sekarang, silakan kalian tulis jawaban dari pertanyaan yang ada di orientation, event, complication, dan resolution. Jawab di kolom komentar ini ya. See you!